Saya coba, Mas Adi. Silakan, Suster Ferdi. Bagaimana ya? Saya memang itulah harapan kita kan, harus ada integrasi dari semua itu. Nah, di dalamnya ada karakter, ada apa namanya? Ada nilai-nilai dan keutamaan, ada dari juga budaya, keunggulan-keunggulan lokal. Hanya memang yang kalau yang saya lihat, saya alami di sekolah kami yang muncul secara apa dalam kurikulum yang kami laksanakan di sekolah ini masih selama ini masih pada kurikulum yang dari pemerintah. Jadi benar kami di sekolah kami memang ada nilai-nilai yang bersumber dari nilai-nilai kongregasi sebagai pemilik dan pendiri sekolah ini. Tetapi itu belum secara spesifik dimasukkan di dalam kurikulum. Boleh dikatakan itu masih ya belum tampak lah, nah seperti itu. Termasuk dari di guru itu sendiri belum begitu memiliki nilai ini. Kalau dia belum memiliki nilai ini, bagaimana dia memberikan ini kepada siswa seperti itu. Itu yang kami lihat di sini. Meskipun memang tahun-tahun belakangan ini ada sebuah kesadaran untuk mengatakan bahwa nilai-nilai kongregasi, nilai-nilai pendiri atau nilai-nilai spiritualitas kongregasi itu harus ditampakkan dalam kurikulum sekolah yang menjadi apa ya, unit sekolah yang dimiliki oleh kongregasi Suster Santo Yosef itu sudah ada kesadaran, dan sekarang itu masih dalam proses menuju ke sana, belum terrealisasi selama ini, begitulah Mas Adi. Itu yang saya Oke, silakan. Ini bisa ditanggapi entah Mas Hendi, entah Pak Heri, atau nanti ada yang saling menanggapi bahwa suster sudah ada harapan, sudah ada penggalian keutamaan, budaya, keunggulan lokal, lalu kurikulum masih menggunakan kurikulum pemerintah, ada dari kongregasi, tetapi belum masuk dalam kurikulum. Mestinya ini nanti integrated kurikulum pemerintah, KTSP, dan nilai-nilai kongregasi, tetapi tadi ada belum menjadi milik para guru. Atau bagaimana tadi? Harus diapakan ini? Ukurannya sebenarnya apa sih harus menjadi milik guru itu? Sebenarnya indikator yang paling sederhana apa? Monggo Mas Hendi, Pak Heri untuk menanggapi hal ini. Ya, sebelumnya saya dulu ya dia untuk ini. Ya, monggo yang lebih muda dulu. Ya nanti yang kedua lebih tua. Suster, kalau suster dari mana asalnya, suster? Asli? Gak dengar dulu, mute, suster. Dari Toba Samosir, Batak Toba, Mas. Oh, Batak Toba ya. Nah, ketika sekolah dulu di Jogja, suster, makanan apa yang suster sukai? Makanan khas Jogja maksudnya? Enggak, suster paling suka makanan apa di Jogja? Walaupun di Jogja, suster merindukan makanan apa? Napi nadar nggak ada, ya suster. Oh ya, makanan Sumatera yang saya cari di Jogja gitu maksudnya, Mas? Iya, enggak, maksudnya suster kalau sudah ada di Jogja ini, itu merindukan makanan apa gitu, suster? Sebagai orang Batak Toba, itu merindukan masakan apa? Panggang, Mas. Panggang ya, BPK ya. Babi panggang. Lakisat ya, suster. Lakisat ya. Maka pergi ke Condong Catur itu, iya. Itu sama, suster, seperti apa yang akan saya jelaskan, bahwa core value mendidik dengan hati, ke nilai-nilai dari hati, itu sama seperti kita, kalau misalnya kita berada dimanapun kita cari itu, suster. Ya. Jadi semacam kita itu merindukan suasana, merindukan dimensi-dimensi sekolah
anak-anak peserta didik kita itu melihat sekolah itu merasa kegirangan, oh ini saya pernah sekolah di sini, titik-titik kegirang saya di sini, senang-senangnya di sini. Maka dari itu kemarin Pak Yuli ngomong bahwa Ki Hajar Dewantara itu membuat istilah sekolah itu sebagai taman siswa. Bagaimana sekolah pada dasarnya waktu dulu, kan non scholae sed vitae discimus itu ya, kita sekolah bukan hanya untuk nilai tetapi untuk hidup. Bagaimana sekolah itu bersenang-senang, pada dasarnya itu kan awal kata sekolah itu kan bersenang-senang untuk mengisi waktu luang. Sama seperti Ki Hajar Dewantara membuat perguruan taman siswa. Bagaimana anak-anak peserta didik itu seperti diajak untuk masuk ke sebuah taman yang isinya bersenang-senang. Jadi nilai inti itu kan tadi yang dinamakan bukan hanya nilai tetapi nilai inti yang dari hati tadi menggerakkan anak untuk selalu merasa rindu, senang di sekolah. Bukan hanya anak ya, mungkin guru-guru juga senang ada di sekolah. Jadi kalau ya sudah saya tak kerja di sekolah aja. Ya sudah aku tak kerja di sini saja. Jadi sekolah tidak ada sekolah yang mati, sekolah itu hidup terus. Karena di sana ada perjumpaan yang sangat menyenangkan. Bagaimana itu ditelurkan, itu saya kan sama seperti suster tadi ya, suster Verdi dari Batak Toba, waktu di Jogja tetap ke Condong Catur, ayo cepat ke Condong Catur, beli lakisat, beli BPK, sama seperti itu, alumni akan, saya ketika sekolah butuh, ini sekolah saya talangnya bocor, airnya atapnya jebol gitu, dengan sangat sangat tergerak hati dengan tanpa paksaan. Oh ya, aku pernah, ini tempatku bersenang-senang. Langsung saja dengan mudahnya untuk ya, karena kita berhasil mendidik dari hati. Mendidik dengan hati, menerapkan nilai-nilai itu dalam seluruh ekosistem sekolah. Begitu, bagaimana itu ditelurkan menjadi ekosistem sekolah, itu ahlinya Pak Heri. Saya memprovokasi soal ini saja. Oke, ngoten. Oke, tapi sebelum ke Pak Heri, Pak Kristiawan itu senyumnya bahagia, mungkin mau menyampaikan sesuatu sebelum Pak Heri, Mas Hendi. Ya, silakan Pak. Bisa aja Pak Adi ini. Jadi terima kasih matur nuwun. Ya. Sebenarnya pada konsepnya Bapak Ibu dan Suster tentu saja sudah tahu sih inti yang harus harus dibawa pulang, kemudian harus segera melompat untuk ke sekolah masing-masing untuk mencari hati gitu kan. Kalau yang bisa memahami kan mungkin lagunya si Ari Lasso itu ya, yang sentuhlah hatinya itu ya. Mas Hendi ya. Iya, sentuhlah tepat di hatinya. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kalau menurut saya sih sepertinya arahnya sudah ke sana. Hanya kemudian ketika kami harus menerjemahkan dalam tatanan-tatanan, dalam aturan-aturan yang notabene-nya itu dalam kemasan sebuah kurikulum yang harus ada dokumennya dan itu harus diterjemahkan dalam dokumen-dokumen sehingga bisa dipedomani oleh semua warga sekolah. Nah, itu yang mungkin kemudian kita berpikir keras kembali untuk bisa memahami banyak hal itu. Yang pasti kalau misalnya sederhananya kita pahami alurnya bahwa dari kristalisasi budaya, kemudian bentuk core value-nya, kemudian sampai pada instruksional instruksionalnya itu desain instruksional, kemudian nanti setelah itu dievaluasi. Nah, runtutan itu di dalam konsep tentu saja kita tahu. Hanya kemudian, nah ini kembali pada bagaimana kita menerjemahkan itu yang agak sangat luar biasa kita harus berjuang. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang, yang pasti KTSP pun masih banyak yang menafsirkan berbeda gitu kan. Karena KTSP itu yang kita tahu bahwa itu adalah kurikulum 2006 gitu kan. Sementara KTSP itu sebenarnya sudah harus menjadi milik sekolah masing-masing. Ini ya yang terjadi. Kemudian musuhnya juga kendalanya juga ketika kemudian internet ini, ketika kemudian dokumen yang coba kita buat berdasarkan alur yang sebenarnya yang akan segera kita mulai itu
Nah, kerepotannya nanti kaitan dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya ketika kemudian kita dapat kemudian download RPP, download silabus. Nah, itu menjadi kendala juga apa namanya untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang akan kita mulai itu. Nah, berikutnya juga Pak Hendy juga Pak Adi, dalam 2 bulan ini adalah waktu yang amat sangat singkat untuk bisa merubah semuanya. Nah, kalau boleh saya ibaratkan ini Bandung Bondowoso, hanya bedanya kan Bandung Bondowoso membuat candi dalam 1 malam, kita membuat kurikulum yang amat sangat luar biasa, menentukan hajat hidup orang banyak hanya dalam waktu 2 bulan. Nah, ini yang mungkin butuh apa? Kalau orang kami bilang di Bangka bilang kita nak berjuang sampai berdarah-darah gitu kan, kita harus berjuang sampai berdarah-darah kan seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Adi, beberapa hal yang mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Terima kasih. Monggo silakan Pak Dery, yang lain. Ya, saya mengamini saja yang disampaikan Pak Christian. 2 bulan, ya. Tetapi paling tidak langkah pertama yang harus dilakukan suster, bapak, ibu guru, membuka mindset teman-teman guru. Dibuka dulu aja lah, nggak apa-apa di 2 bulan ini dengan menyampaikan begini yuk, begini, menggali terus, diajak komunikasi terus. Tidak bisa mengembangkan kurikulum yang memang berlandaskan dari landasan-landasan kurikulum, landasan kebijaksanaan, dan landasan sosiologis, antropologis, ipteks, spiritual, dan sebagainya. Kemudian nanti dievaluasinya, evaluasi konteks berkaitan erat dengan ide-ide secara ilmiah yang kita gali dalam konteks lingkungan sosial. Betul Pak, 2 bulan kita tidak akan bisa, tetapi kita mendasari terlebih dahulu. Tetap harus kita buat sejelek, sesulit apapun, ini harus diusahakan. Nah, semua kita tahu bahwa semua di dunia ini kejadian di Indonesia by design. Maka pendidikan kita juga harus didesain. Sejak dari dulu harus didesain. Hidden kurikulum yang menjadi sikap yang sudah terinternalisasi, nilai-nilai yang sudah terinternalisasi, karakter baik dari guru, dari ekosistem sekolah, itu menjadi bekal utama untuk mengembangkan kurikulum selanjutnya. Yang penting langkah bahwa kita mau berubah itu sungguh luar biasa, Pak Kristiawan. Saya juga tidak membayangkan bahwa animo semangat dari suster Bapak Ibu semuanya luar biasa. Saya itu sudah pusing saat diskusi dengan Mas Hendy. Mas Hendy itu filsafat, teologi, sosiologi, antropologi, spiritualitas, semuanya ada. Terus saya harus mentekniskan di dalam pengembangan kurikulum, desain instruksional, dan mengevaluasi. Saya bilang, ya saya bisa, saya akan coba untuk apa yang sudah kita temukan ini kita tularkan ke fasilitator dulu, kemudian ke kepala sekolah, ke instruktur, gitu. Tapi bahwa
gambaran langkahnya. Ini kan tadi kesulitannya adalah kesulitan teknis ya, kesulitan teknis. RPP-nya download, sudah bikin RPP tapi mengajar tidak dibawa RPP-nya, RPP-nya dibuat tapi mengajarnya juga tidak sesuai RPP, macam kayak gitu lah teknis. Nah, kalau kita mau merubah di teknisnya butuh waktu yang panjang. Mungkin kita masuknya ke desainnya ini terlebih dahulu sambil menyiapkan teman-teman guru. Nanti kalau tim pengembang kurikulumnya sudah solid, mendesain, mengembangkan dengan dokumen-dokumen yang sudah oke, baru kemudian pelan-pelan untuk disampaikan lagi. Semoga nanti pada saat diklat kepala sekolah, instruktur sekolah, suster, Bapak Ibu bisa mendampingi beliau-beliau untuk berdiskusi. Kemudian di grup Google Classroom Bimtek kepala sekolah, semoga bisa ramai di sana, banyak diskusi. Tidak apa-apa Pak Kristiawan di 2 bulan ke depan, tetapi harapan saya 2 bulan ke depan itu juga sudah ada pengembangan kurikulum dari setiap unit sekolah, ada 144, saya harap bisa membuat itu semua. Yang penting dibuat dulu lah, Pasti nanti akan ada revisi, karena kan kita sudah juga bisa melihat evaluasi kurikulumnya kan. Itu Mas Adi, begitulah. Jadi saya punya banyak teman. Kalau kemarin-kemarin saya diskusi dengan Mas Hendy, saya sendiri yang pusing. Sekarang ada 10 teman saya yang ikut pusing. itu ini orangnya yang bikin ya, Pak? pusing. Gimana, Suster? Menularkan pusingnya juga ya, Pak? Iya, Suster. Saya mau balas ini dari Pak Kristiawan deh. Ya, silakan. Kalau tadi dengan lagunya Ari Lasso itu ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nampaknya kita juga perlu belajar merefleksikan lagunya Tulus. Manusia-manusia kuat itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Maka Bapak Ibu, Suster, kita dipanggil untuk menjadi jiwa-jiwa yang kuat, menjadi animator-animator yang kuat di sini. Lalu apa yang kita pelajari dalam 2 bulan ini, kita merubah mindset, membuka cakrawala bahwa kita mempunyai keunggulan yang tidak dilihat sebagai sekolah-sekolah Katolik selama ini, tidak dilihat oleh dinas. Selama ini kita kan dipres, terus dianggap seragam dengan sekolah-sekolah negeri. Semoga tidak ada rekaman ya. Oh, direkam ya. Saya nggak apa-apa. Kita dipres terus sama pemerintah. Ini harus mengacu, ini harus mengacu itu. Padahal kita punya keunggulan. Kita punya kekuatan. Lalu ini sebuah bocoran ya, setelah mindset dibuka. Ini bocoran di tahun depan kita mencoba, ini PR-nya Pak Adi juga yang sudah disetting, agenda setting kita untuk membuat project based learning, project based teaching. Mohon maaf, jangan didengarkan dulu yang ini. Dan project based living. Jadi kurikulum yang Bapak Ibu siapkan di tahun ini nantinya akan menjadi project-project base, di mana kurikulum nanti tidak hanya jatuh di mata pelajaran, tetapi seluruh rangkaian kehidupan peserta didik kita. Itu bocorannya. Nanti bagaimana itu ditelurkan, itu soal harus retret dulu selama berapa bulan ya, untuk mengkaji ini dengan ahli-ahli spiritual, ahli-ahli filsafat, ahli-ahli sosial budaya, bagaimana ini menjadi proyek. Begitu. Ini nanti PR-nya Pak Adi untuk tahun depan. Begitu, ini bocoran saja. Jadi mau sampai dibawa kemana sih? Kurikulum siap-siap Pak Aka.
Nanti kita mau dibawa kemana kurikulum kita, itu kira-kira sampai di sini. Kita mau memberi menyusui ya, memberi infiltrasi kepada project based teaching, gurunya bagaimana sebagai ujung tombak kurikulum. Keteladanan guru yang menjadi kurikulum vitae sekolah. Itu mewujudkan seperti apa. Lalu project based learning, pembelajarnya mau dikemanakan, sampai kita merangkum semuanya dalam project based living. Rangkaian kehidupan seluruh manusia, kan kurikulum harus dekat dengan bumi, air, dan tanah. Itu bocorannya. Jadi semoga kita tetap bersepuluh ini, ber-12 bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus bersama untuk selalu menemani kita di sini, bersepuluh menjadi bagian dari karya kerasulan pendidikan untuk anak negeri. Begitu, Suster, Bapak Ibu, Pak Heri, Pak Adi, monggo. Baik, silakan Suster, Ibu, Pak Bapak. Hendi, Pak Adi. Monggo, Pak Kris. Jadi memang artinya konseptualnya, secara konsep kami amat sangat memahami mau seperti apa gitu ya, hanya kendala-kendala seperti tadi. Nah, maka kemudian mungkin saya secara pribadi dalam pergumulan saya selama beberapa hari ini terlibat dalam bersama dengan Bapak Ibu Suster sekalian, ujung-ujungnya akhir-akhirnya saya berani mau katakan bahwa I'll do my best gitu. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Maka kemudian apakah itu kemudian akan berpengaruh pada penyempitan acuan target atau pencapaian, nah itu mungkin urusan nantilah. Yang pasti bagaimana, kalau menurut saya Bapak Ibu sharing saja, yang pasti kita maknai step-step atau proses-proses yang butuh untuk kita jalani. Mungkin di awal kita sama-sama tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ketika sampai pada terakhirnya adalah sedikit gambaran. Oh, ternyata kita harus menyentuh dengan hati, dengan lagunya Tulus juga, itu kita di dasar itu juga bisa semakin diteguhkan. Dan kita masih ada 2 kesempatan lagi Bapak Ibu dan Suster, artinya menurut hemat saya kita masih bisa bersama dengan kepala sekolah dan masih bisa bersama dengan instruktur sebelum kita nanti ke FGD gitu kan, karena yang membuat jadi momok kita tuh FGD itu kan, tapi kita masih menurut saya masih punya 2 kesempatan untuk lebih memaknai proses yang masih tersisa gitu. Dan akhirnya kalau saya katakan sih bahwa ini adalah sebagai starting point untuk bagaimana kita akan membuat sebuah gerakan perubahan yang utamanya secara intern supaya kita notabene-nya sekolah-sekolah kita lebih unggul dari sekolah-sekolah yang di luar sana. Kalau tidak, kita siapa lagi kan, kasarnya seperti itu. Kalaupun tidak sekarang, mau kapan lagi kan? Itu mungkin sedikit hal yang memotivasi saya. Nah, dalam benak saya juga mungkin karena ini saya anggap sebagai sebuah starting point, maka secara pribadi saya juga merasa jumpy gitu loh, kalau istilah bahasa Inggrisnya, serasa mau pengen lompat gitu loh untuk segera apakah terjun bersama dengan guru-guru. Nah, itu semangatnya kurang lebih seperti itu. Maka mungkin saya juga akan karena mungkin ini saya anggap sebagai starting point. Nah, mungkin ke depan nanti coba akan kami memotivasi yayasan bahwa ini adalah awal, kemudian harus mulai diintenskan dan juga sudah mulai diinternalisasikan dalam program-program di yayasan, karena ini tidak bisa hanya bergantung pada Ismoyo saja. Kalau Ismoyo saja nanti akan menunggu program-program dari Ismoyo yang lain gitu kan. Maka kemudian alangkah baik kalau kemudian kita bersama-sama ketika ini akan menjadi starting point, kemudian di sekolah dan kemudian di yayasan secara umum, yayasan kita masing-masing itu juga harus punya inisiatif untuk mengembangkan ini. Tidak bisa kemudian kita hanya menunggu program-program dari konsorsium, saya kira seperti itu. Nah, itu mungkin hemat saya mungkin terlalu idealis atau seperti apa, yang pasti step-stepnya, langkah-langkah kasarnya dalam benak saya dalam permenungan beberapa hari ini, itu yang saya alami mungkin. Terima kasih Pak Adi. Sama Pak. Monggo langsung saja Pak Aka. Iya, kalau tadi Pak Heri itu menularkan kebingungan hanya 10 tambah 1 Pak. Kemarin itu saya cari istri saya, Mas Kapitani.
Gini-gini. Wah, aku mulai pusing ya ini. Artinya memang apa ya? Ya kebetulan kan saya juga salah satu kurikulum di sekolah YPL yang besok juga akan ikut gitu. Nah, tak ceritanya kok malah tambah mumet. Lalu di sela-sela Zoom ini kan saya ada waktu pagi jam 6:30 sampai jam 8:30, lalu ada jam 11 sampai jam 1. Kemudian saya mencoba bercerita dengan waka kurikulum dan kesiswaan. Hanya cerita apa yang saya dapat selama ini. Antara bingung dan diam sama malas mendengar itu yo nggak ada bedanya. Oh, foto Pak gitu Pak. Artinya ya kalau memang hanya sekali tok gitu mendengarkan, tentu memang belum bisa apa namanya, belum bisa terjamahkan oleh pikiran ya. Tapi kalau sampai seperti tadi Pak Kristiawan bilang sampai hari ini baru mulai terbuka sejak awal lah kalau mengambil istilahnya Mas Hendy. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kristiawan. Jadi sebenarnya ini yang juga saya ungkapkan tadi atau kemarin, ini sesuatu yang berat tapi baik, berat tapi baik. Jadi karena kita belum jumping ke sana itu, jadi kita nggak bisa membayangkan. Jadi baik kalau memang nanti kita sudah 2-3 kali kita mendapatkan ini, lalu kita langsung terjun langsung, saya kira juga nanti akan baik. Seperti hanya kalau kita diberi jeruk gitu ya, Pak, jeruk mau enggak? Mau kecut, belum saya makan, belum tahu jeruk itu kecut apa tidak. Ketika saya makan baru tahu bahwa jeruknya kecut atau manis. Saya kira perlu kita coba dulu. Inilah awal kita mereka-reka dan awal kita untuk membayangkan bahwa hal baik itu memang sesuatu yang bisa kita laksanakan. Yang terkait dengan hal ini ya agak berat, tapi saya kira itu baik untuk kita semua. Ini sharing saja Pak Adi. Terima kasih Pak Aka. Mungkin kita menambah kepusingan Pak Heri dan Mas Hendy setuju, terutama Pak Heri. Bukankah adakah dari suster ibu bapak itu tidak minta bocoran pada Pak Heri? Pak Heri, ini kami sudah punya nilai-nilai, sudah punya keutamaan. Tinggal nanti bagaimana mentekniskan dalam kurikulum integrated dengan 10 mata pelajaran dari pemerintah atau yang dengan muatan lokal lebih dari 10. Tidak adakah yang minta bocoran? Belum ada, Mas. Nanti kami yang minta bocoran. Dari kemarin saya coba pancing tapi belum keluar dari Pak Heri, Pak. Monggo sekarang dipaksa Pak Agustinus dan Suster Ferdi. Bentar. Jangan ya. Kemarin di desain instruksional sudah saya contohkan antara matematika dengan literasi keuangan.